Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bersama-sama telah memasuki salah satu bulan penting dalam kehidupan kita, memasuki bulan Ramadan. Bahwa pada bulan Ramadan ini kita akan mendapatkan beberapa latihan sebagai proses kita menempuh jati diri kita sebagai manusia yang mendapatkan keistimewaan dari Allah sebagai khalifatullah fil ard. Tentu ini menjadi sebuah keistimewaan sekaligus menjadi satu bagian ujian bagi kita semuanya. Sehingga Ramadan ini yang tentu datangnya setahun sekali memberikan kita banyak hal, dan tentu ini kita harus bisa memanfaatkan sedemikian rupa. Pemirsa yang berbahagia, bahwa salah satu hal yang dilakukan atau yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan adalah kita berpuasa. Maka Allah menurunkan ayat yang tentu menjadi bagian penting sekaligus sebagai bentuk instruksi Allah kepada kita semua. Pada surat Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwa diwajibkan kepada kita semuanya, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelummu, agar kamu sekalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Tentu takwa di sini bukan sekedar kita takut kepada Allah, tetapi takwa sebagai bentuk bahwa kita menunjukkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bahwa dengan ketakwaan itu kita berusaha untuk memproses diri kita, baik untuk diri kita sendiri, baik kepada orang lain, baik kepada lingkungan, dan baik kepada yang lain-lain. Nah, selaras dan senyampang dengan itu, bahwa baginda Rasulullah Muhammad SAW pada salah satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, di sana disebutkan bahwa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Ini hadis yang saya kira sudah sangat banyak dan dihafalkan oleh segenap kaum muslimin dan muslimat, tetapi bahwa inti dari hadis ini adalah innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Makarimal akhlak, yaitu untuk menggapai akhlak yang mulia. Apa akhlak itu? Akhlak ini adalah sebagai sebuah peringai, sebagai sebuah bentuk bahwa kebiasaan itu harus betul-betul dijalani dengan kebaikan, dengan kemuliaan. Maka datangnya Ramadan dengan kewajiban puasa di dalamnya mengarahkan kita untuk juga menjalankan apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad. Sebab apa? Akhlak yang mulia akan beriring seiris dengan bagaimana kita bertakwa. Takwa sebagai bentuk rasa kita menjalankan diri dari Allah Subhanahu wa taala, sementara dengan makarimul akhlak kita juga berbuat baik. Berbuat baik kepada minimal diri sendiri, kepada anak, istri, suami, kepada orang lain yang ada di sekitar kita. Dan tentu muaranya adalah bagaimana kemudian kita meninggalkan dunia ini nanti dengan kebaikan-kebaikan. Maka dari itu, di kesempatan yang berbahagia ini, bersama-sama kita mengingatkan diri saya sendiri dan juga tentunya kepada pemirsa sekalian, bahwa bulan Ramadan mengajarkan kita untuk terus meningkatkan rasa ketakwaan dengan melakukan akhlak-akhlak yang mulia yang dapat kita ambil
dari beberapa proses. Semisal kita puasa berarti kita harus menahan rasa lapar dan dahaga semenjak terbitnya fajar sampai nanti tenggelamnya matahari. Berarti ini mengarahkan pada apa? Satu kedisiplinan. Disiplin untuk tidak makan dan minum pada waktu yang dilarang. Kemudian tentu di sana juga ada apa? Kejujuran. Bahwa puasa ini mengajarkan kita kepada sikap jujur. Jujur itu bukan kepada siapa-siapa, tapi kepada diri kita sendiri, diri kita masing-masing. Bagaimana sewaktu puasa kita pun tidak akan, kita mampu membohongi orang lain, tapi ingat kita tidak akan bisa membohongi diri sendiri. Semisal lapar kemudian makan atau haus kemudian minum, kemudian dihapus dari mulut kita, orang nggak akan tahu kita makan atau tidak, tapi kejujuran itu kembali kepada diri kita masing-masing. Ini yang kedua. Sementara yang ketiga, bagaimana kemudian dengan puasa yang tentu menjadi bagian dari akhlak kita, kita menahan emosi kita. Kita menahan bagaimana kita betul-betul mampu mengendalikan hawa nafsu kita. Sehingga pada saat berpuasa, pada saat kita betul-betul pada kondisi itu mampu untuk menahan diri. Nah, menahan diri ini juga saya kira bagian penting dari akhlak itu. Kemudian yang tentu yang tidak lupa dan tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kemudian kita menjadikan diri kita lebih sabar. Sebab dengan sabar itu yang mengarahkan kita untuk bisa mengetahui kondisi yang lain. Karena dengan sabar juga bagian dari apa yang disebut dengan kebaikan-kebaikan. Pemirsa sekalian, bahwa apakah itu tadi disiplin, kejujuran, kemudian menahan emosi dan kesabaran, ini adalah bagian yang saya kira contoh kecil dari bagaimana bentuk akhlak mulia yang diberikan, yang dicontohkan dari baginda Rasulullah SAW. Tentu kita sebagai umat Nabi, kita sebagai umat Islam barangkali tidak bisa semuanya kita contoh, tapi tentu dari hal-hal kecil ini bisa kita mengambil ibrah contoh dari itu semuanya. Dan pada kesempatan Ramadan inilah salah satu jalan kita untuk menapaki itu semua. Sehingga nantinya dengan hal-hal yang kecil ini tentu kita berharap mendapatkan kebaikan-kebaikan atas apa yang kita perbuat, atas apa yang kita lakukan. Semoga puasa kita, Ramadan kita memberikan keberkahan, ma'unah, maghfirah, dan itqun minan nar kita dapatkan kelak di hari akhir nanti. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.